Kerja keras Polres Wajo akhirnya berbuah manis setelah hampir 2 tahun terkatung-katung. Kini kasus orang yang dilaporkan oleh sebuah keluarga pada 9 Agustus 2024 yang lalu akhirnya terjawab. Walaupun yang datang merupakan sebuah kabar duka, setidaknya pihak keluarga akhirnya bisa mengetahui di mana keberadaan Mita, wanita yang selama 2 tahun menghilang tanpa jejak. Berawal dari penyelidikan yang terus dilakukan, polisi akhirnya berhasil melacak keberadaan seorang sopir travel yang diduga menjadi orang yang terakhir bersama dengan Mita. Pada 8 Agustus 2026 kemarin, Albert bin Markus Paga atau yang dikenal dengan panggilan Latu akhirnya berhasil diamankan oleh tim Resmob Satreskrim Polres Wajo di wilayah Mamuju, Sulawesi Barat. Dan dari hal inilah titik terang keberadaan Mita mulai terungkap. Di dalam interogasi yang kala itu dilakukan, singkatnya terduga pelaku akhirnya mengaku bahwa dialah orang yang terakhir kali bersama dengan Mita, sekaligus dia juga yang menjadi dalang di balik perginya Mita. Albert bin Markus Paga lalu membawa polisi ke sebuah kawasan jurang yang berada di sebuah tempat yang terjal, dan di area itulah dari akuan Albert dia membuang tubuh malang Mita. Pecah tangis keluarga saat itu, saat tubuh Mita yang tersisa singkatnya dievakuasi oleh petugas yang terkait. Dan lalu, apa yang sebetulnya terjadi dan bagaimana kisah ini selengkapnya? Jadi, begini. Sebelum kisah sedih ini terjadi, Mita adalah seorang wanita muda yang cukup lama menjalani hidup jauh dari kampung halamannya. Nama lengkapnya Paramita Titania Angelica atau yang lebih akrab disapa Mita. Ia merupakan warga Botodongga, Desa Boto Benteng, Kecamatan Majauleng, Wajo, Sulawesi Selatan. Di usianya yang saat itu 24 tahun, Mita dikatakan sudah hampir 9 tahun bekerja di Morowali. Di sana Mita bekerja di perusahaan pertambangan nikel, IMIP. Waktu yang cukup panjang untuk membuat Morowali menjadi bagian dari kehidupannya, meskipun kampung halaman dan keluarganya tetap berada di Wajo, sebuah kota yang berjarak ratusan kilometer. Mita sendiri merupakan salah satu dari 3 bersaudara. Kedua orang tuanya masih ada dan bagi keluarga, adanya Mita punya arti yang jauh lebih besar daripada sekadar seorang anak yang bekerja di perantauan. Kakaknya yang bernama Nadia pernah bilang kalau Mita termasuk salah satu tulang punggung keluarga. Bukan hanya bekerja untuk dirinya sendiri, Mita juga pernah mengajak Nadia dan suaminya untuk ikut kerja di Morowali yang dimana Nadia sendiri telah sekitar 7 tahun bekerja di sana. Dan menurutnya, keputusan itu tak lepas dari ajakan Mita yang lebih dulu menjalani hidup di perantauan. Jadi bagi keluarga, Mita bukan hanya seorang anak yang sesekali pulang kampung. Ada pekerjaan yang menunggunya di Morowali, ada keluarga yang mengandalkannya, dan ada kehidupan yang sudah ia bangun selama bertahun-tahun di tanah rantau. Pada Juli tahun 2024 yang lalu, Mita pulang ke Wajo dalam rangka pulang kampung untuk menghabiskan jatah cutinya. Seperti biasa, singkatnya masa cuti itu akhirnya harus selesai setelah ia habiskan hari-harinya di rumah orang tuanya. Mita kemudian bersiap kembali ke Morowali untuk melanjutkan pekerjaannya. Dan untuk perjalanan pulang ke Morowali, biasanya Mita memilih menggunakan jasa seorang sopir travel yang sebetulnya bukan orang asing bagi keluarganya. Pria itu bernama Albert bin Markus Paga, atau yang dikenal dengan sapaan Latu. Albert dan Mita ternyata masih satu kampung, rumah mereka pun dikatakan berdekatan di Desa Botodongga. Dan tentu keluarga pada saat itu tidak begitu banyak menaruh curiga yang mendalam, sebab selain sering bolak-balik Wajo Morowali, juga si Pak Sopir adalah Orsin atau orang sini. Di dalam perjalanan yang ditempuh Mita kala itu, dari keterangan Nadia, dia katakan hanya Mita lah yang menjadi penumpang. Kursi depan yang pada saat itu kosong digunakan karena mobil itu juga membawa tabung. Sehingga perjalanan menuju Morowali itu pada dasarnya hanya memperjalankan Mita dan Albert dalam satu mobil. Pada Senin 22 Juli 2024 jam 16.30 waktu setempat, Mita pun berangkat dari Botodongga menuju Morowali singkatnya. Sebelum pergi, dia sempat pamit kepada kedua orang tuanya dan tak ada yang aneh dengan kepergiannya di sore itu. Bahkan esok paginya pada Selasa 23 Juli jam 9 pagi, orang tua Mita masih sempat menghubungi untuk menanyakan posisinya. Di dalam percakapannya itu, Mita menjawab bahwa dirinya telah hampir sampai. Dia katakan, "Dak lama Mi, sampaikah?" Dan kalimat itulah yang kemudian menjadi kabar terakhir yang didengar oleh keluarga Mita. Sejak saat itu, Mita nggak lagi memberikan kabar. Ponselnya mati, dan orang kantornya pun juga nggak pernah melihat Mita di area tempat kerjanya. Setelah Mita tidak kunjung berkabar, pihak keluarga mulai berusaha mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Pihak keluarga kemudian menghubungi sopir travel yang membawa Mita menuju Morowali.
Saat itu pihak keluarga mendapatkan keterangan bahwa pada 23 Juli jam 14.30 waktu setempat Mita dikatakan telah sampai dan turun di sekitar Lalampu, Morowali dan dijemput oleh seorang teman prianya. Begitulah kata Albert. Barang-barang milik Mita dikabarkan telah diantarkan ke tempat mesnya. Namun Mita tak pernah muncul. Keluarga tentu berharap agar Mita hanya mengalami kendala dan suatu saat nanti akan kembali memberikan kabar. Namun hari terus berlalu dan kabar itu nggak pernah datang. Akhirnya pada 9 Agustus 2024 atau sekitar 2 minggu setelah ketidakpulangannya, pihak keluarga kemudian melaporkan hilangnya Mita ke Polres Wajo. Sebelumnya pihak keluarga juga telah melaporkan hilangnya Mita ke Polsek Bahodopi di Morowali. Menerima laporan itu, Polres Wajo kemudian melakukan koordinasi dengan Polres Morowali untuk menelusuri keberadaan Mita. Telah banyak hal yang dilakukan kala itu. Pemeriksaan saksi mata, barang-barang bukti juga telah dicek satu-satu. Namun tanda-tanda adanya Mita sangat sulit untuk diketahui kala itu. 4 bulan gak terasa telah berlalu, kala itu pada November 2024 Mita masih belum ditemukan. Kakaknya Nadia kemudian meminta bantuan masyarakat untuk membantu mencarikannya. Keluarga berharap ada orang yang pernah melihat Mita atau memiliki informasi tentang keberadaannya. Dikarenakan pada saat itu polisi juga belum punya petunjuk pasti mengenai di mana Mita berada. Waktu pun berlalu hingga masuk tahun 2026. Polisi mengatakan penyelidikan dilakukan secara berkesinambungan, termasuk dengan melakukan koordinasi bersama dengan Polres Morowali. Hampir 2 tahun sejak Mita terakhir terlihat, kasus ini masih belum mendapatkan jawaban yang pasti. Sampai akhirnya, penyelidikan yang selama ini terus berjalan menemui titik terang. Dan titik terang itu kemudian mengarah kembali kepada orang yang membawa Mita dalam perjalanan terakhirnya, Albert bin Markus Paga Leslatu. Seperti yang dikatakan sebelumnya, pria 37 tahun ini adalah bukan orang asing bagi Mita dan keluarganya, karena mereka bertetangga. Seiring waktu yang terus berjalan, polisi terus menelusuri informasi yang berkaitan dengan perjalanan terakhir yang dilakukan oleh Mita. Hingga tibalah saatnya, petugas akhirnya memeriksa Albert yang ternyata Albert dikatakan pernah juga melarikan diri ke Papua. Di sana dikatakan dia tinggal selama kurang lebih 1 tahun lamanya. Setelah kembali ke Sulawesi, Albert nggak begitu aja muncul ke permukaan dalam hidupnya. Ia lebih memilih untuk bersembunyi di wilayah Dusun Mao, Desa Butuwada, Kecamatan Kalumpang, Mamuju, Sulawesi Barat. Lokasi itu tergolong terpencil, jaringan telekomunikasi di wilayah itu pun terbatas. Sementara akses jalan menuju ke sana juga sangat terbatas. Singkatnya, setelah memastikan lokasi Albert bersembunyi, petugas dari Polres Wajo kemudian melakukan penelusuran ke lokasi yang diduga menjadi tempat terduga pelaku bersembunyi. Singkatnya, petugas pun bergerak menuju lokasi persembunyiannya. Dan benar saja, di lokasi yang terpencil dan jauh dari keramaian itu, Albert akhirnya berhasil diamankan. Ia lalu dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan terkait apa betul dia dalang di balik perginya Mita yang hilang selama 2 tahun itu. Dan dari sinilah, penyelidikan yang selama ini berputar pada pencarian seorang wanita yang hilang itu mulai terbuka pelan namun pasti. Di dalam pemeriksaannya, polisi mendapatkan informasi mengenai lokasi yang diduga menjadi tempat terjadinya peristiwa naas yang menimpa Mita itu. Albert mengaku, ia mengatakan bahwa Mita nggak pernah turun di Lalampu, seperti yang selama ini disampaikan oleh pihak keluarganya. Lebih lanjut, Albert mengatakan peristiwa itu terjadi di wilayah Desa Kolono, Kecamatan Bungkut Timur, Morowali. Di lokasi itu, Albert dikatakan memukul bagian belakang leher Mita dengan menggunakan kunci roda mobil. Setelah memastikan Mita tak bernyawa, tubuh malang Mita kemudian dibawa ke sebuah jurang di jalur Seba-Seba, Desa Kolono, Kecamatan Bungkut Timur, Morowali, Sulawesi Tengah. Dari atas jurang, Albert lalu membuang tubuh Mita ke dasar jurang yang memiliki kedalaman sekitar 60 meter. Informasi inilah yang kemudian membuat polisi nggak mau berlama. Segera, petugas pun menuju ke Morowali atau tempat lokasi tempat di mana Mita berada. Dan benar saja, di tempat yang ditunjukkan oleh Albert, polisi menemukan sisa-sisa tubuh Mita yang tak utuh lagi. Ya, tubuhnya saat ditemukan hanya tersisa tubuh. Atas temuan itu, keluarga Mita akhirnya mendapatkan jawaban atas pencarian yang selama ini mereka lakukan. 2 tahun lamanya mereka mencari Mita. Namun polisi tak berhenti pada penemuan tubuh Mita saja, sebab penyidik merasa perlu untuk mengembangkan dan mendapatkan keterangan lebih lanjut dari Albert, termasuk apakah ada orang lain yang membantunya, dan apa yang ia lakukan setelah ia berhasil menghilangkan Mita. Dari hasil penyelidikan, polisi menyebut Albert mengambil 2 ponsel milik Mita, dompet, serta 2 buah kartu ATM. Kartu ATM itu kemudian dipakai untuk melakukan penarikan uang tunai dan transfer ke sejumlah rekening. Dengan total jumlah uang yang berhasil diambil mencapai 62 juta rupiah. Polisi juga mengamankan sejumlah barang yang berkaitan dengan korban, diantaranya perhiasan dan pakaian milik Mita. Sementara itu, Albert juga menyampaikan alasan yang kemudian disebut polisi sebagai motif awal. Dari akuan yang lalu ia sampaikan, dia katakan dia merasa tersinggung
dikarenakan perkataan Mita yang dianggap merendahkan pekerjaannya sebagai sopir. Albert juga disebut merasa sakit hati karena Mita dikatakan sering berkata kasar kepada adiknya. Pihak keluarga korban mengatakan alasan itu tidaklah masuk akal, terlebih setelah mereka mengetahui adanya pencurian uang dari rekening milik Mita, dan barang-barang berharga milik korban juga dirampas dan ia jual. Lalu dikarenakan lokasi kejadian berada di Morowali, penanganan kasus kemudian dilanjutkan oleh Polres Morowali. Polres Wajo menyerahkan Albert beserta barang bukti dan hasil penyelidikan kepada pihak Polres Morowali untuk proses hukum selanjutnya. Dengan demikian, kisah panjang pencarian Mita akhirnya menemukan ujungnya. Sebuah kasus yang selama hampir 2 tahun dimulai sebagai laporan orang hilang, akhirnya terbuka setelah polisi berhasil menemukan orang yang diduga mengetahui apa yang terjadi pada Mita. Atas perbuatannya, Albert kemudian dijerat dengan pasal 458 KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang tindak pidana pembunuhan, dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun. Demikianlah kisah ini. Semoga akan terus ada pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini, dan kisah ini pun berakhir.